Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita sedang merayakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2020. Pada saat kita merayakan Idul Adha, kita teringat kepada perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dalam melaksanakan seruan Allah memberikan yang terbaik di jalannya. Sedemikian hebat dan tuntasnya perjuangan mereka sehingga kepada Ibrahim alaihissalam Allah berikan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Perjuangan adalah bagian daripada kehidupan kita untuk meraih sukses dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan adalah konsekuensi dari sebuah perjuangan yang akan berbuah manis di dalam kehidupan kita. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada kelezatan tanpa pengorbanan. Riwayat Ibrahim dan keluarganya mengisyaratkan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan besar yang telah melahirkan buah yang manis dan indah bagi keluarganya serta umat manusia sesudahnya. Allah pun menyanjung kepada Ibrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu syariat yang sangat dianjurkan pada mukmin Idul Adha, yaitu anjuran untuk berkurban. Syariat yang berasal dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarganya untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, ibadah kurban adalah ibadah yang melambangkan pengorbanan apa yang paling kita cintai. Memberikan sesuatu yang terbaik dan kita cintai. Dicontohkan oleh Ibrahim yang dengan ikhlas mengorbankan anaknya Ismail. Anak yang ia cintai, anak yang ia nantikan kelahirannya, anak yang ia besarkan dengan segala pengorbanannya. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kurban Kabil putra Nabi Adam alaihissalam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kurban Habil diterima olehnya? Ternyata sebabnya adalah karena Kabil mempersembahkan kurban yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, memberikan kepada Allah sesuatu yang buruk, maka Allah pun menolaknya. Sedangkan kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin rahimakumullah, apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah? Apa yang sudah kita berikan yang terbaik kepada Allah? Kita sering menjadi makhluk yang lancang, makhluk yang lancung kepadanya.
Kalau kita beribadah, kita selalu mencari yang ringan-ringan. Sholat pun sering terlambat waktunya. Kalau bersedekah dicari yang kita sendiri sudah tidak menyukainya. Bahkan mungkin kita memicingkan sebelah mata. Kalau kita berinfak selalu mencari yang paling kecil di antara uang yang ada di dalam saku. Sementara kalau kita meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah yang terbaik untuk saya. Segala yang terbaik kepada Allah kita minta. Bagaimana mungkin Allah akan menerima amal yang sudah kita berikan di hadapan Allah? Karena kita memberikan yang buruk-buruk di hadapannya. Hadirin rahimakumullah. Karenanya ibadah kurban telah mengajarkan kepada kita agar memberikan yang terbaik untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan yang sempurna adalah apabila kita telah mampu menafkahkan rizki yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Engkau tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga engkau menafkahkan sebagian rizki yang kau cintai. Dan apa yang engkau nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Memang hadirin yang berbahagia, hewan kurban bukan esensi dari kita berkurban. Hewan kurban bukanlah inti daripada berkurban, tetapi sebagai simbol daripada berkurban, sekaligus latihan berkorban kecil-kecilan, karena kita akan melakukan pengorbanan yang lebih besar. Inti ibadah kurban adalah ketakwaannya. Allah pun berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan sampai kepadanya. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin kita dapat mencapai derajat takwa daripada ibadah kurban kalau kita sendiri tidak berkurban? Syariat tanpa hakikat adalah sia-sia, dan hakikat tanpa syariat adalah percuma. Terlebih pada saat ini ketika sedang mewabah COVID-19, banyak sekali masyarakat yang terdampak wabah tersebut, yang secara ekonomi mengalami kemunduran. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, bahkan mungkin ada yang menjadi bangkrut, yang sangat membutuhkan uluran tangan orang-orang yang berada dan orang-orang yang dermawan. Maka sebenarnya pada saat ini tidak sekedar berkurban binatang yang dibutuhkan, tetapi berbagi kepada sesama untuk meringankan beban yang mereka pikul. Karenanya Idul Adha ini kita jadikan momen yang menggerakkan hati kita untuk semakin banyak memberi kepada sesama. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak-anak kita, sebab Allah pun tahu seberapa besar kadar keimanan yang terpatrik di dalam dada kita. Seandainya itu diperintahkan oleh Allah, kita hampir-hampir bisa dipastikan akan protes kepada Allah.
Ya Allah, tidak adakah ujian lain selain kami harus menyembelih anak kami? Ya Allah, tidak adakah ujian yang lebih ringan yang bisa kami pilih daripada kami harus menyembelih anak kami? Itulah mungkin protes-protes kita. Cukuplah Ibrahim yang diuji demikian. Namun mesti kita sadari, seberapa besar atau sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan, seberapa banyak harta yang kita infakkan, belum seberapa jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, namun terlalu sedikit apa yang kita berikan di hadapan Allah. Maka Allah pun mengingatkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang amat besar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat di atas memerintahkan kita agar kita banyak melakukan ibadah, banyak berkorban, banyak berinfak, banyak bersedekah di jalan Allah, sebab kita sudah teramat banyak diberikan karunia olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keikhlasan berkorban adalah juga melambangkan seseorang yang telah mampu menempatkan seruan Allah di atas yang lainnya. Sebagaimana Ibrahim yang senantiasa tunduk dan patuh atas seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyeru kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya jika ia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkanmu. Orang yang lebih menempatkan seruan Allah di atas segalanya, berarti ia lebih mencintai Allah di atas yang lainnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, maka ia akan memenuhi panggilan atau seruannya di atas segala-galanya. Sedang asyik bekerja, lalu datang panggilan sholat, maka ia segera menghentikan pekerjaan itu untuk menghadap Allah. Sudahkah kita demikian? Sedang terlelap tidur dengan mimpi-mimpi yang indah, lalu terdengar suara as-salatu khairum minan naum. Orang yang mencintai Allah di atas segalanya, ia akan segera melemparkan selimut-selimut hangat untuk menghadap Allah di dalam sholat. Tentu bagaimana dengan kita? Mari kita lakukan introspeksi. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menempatkan seruan Allah di atas segalanya? Kita kalau bekerja, berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sesuatu yang kita idam-idamkan, agar bos kita, agar atasan kita senang kepada kita. Tapi sudahkah kita berusaha untuk beramal dengan sebaik-baiknya dan beribadah dengan sungguh-sungguh agar Allah ridha kepada kita? Allah tidak pernah menjamin bahwa harta, pangkat, jabatan, kedudukan dapat menyelamatkan kita, kecuali amal kebaikan, kecuali amal soleh, amal ibadah yang sudah dijamin oleh Allah dapat menyelamatkan kita. Kalau begitu, ketika kita punya harta, banyaklah
beramal sedekah. Ketika mempunyai kedudukan, jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita punya banyak ilmu, beramalah dengan ilmu. Amal-amal itulah yang akan menyelamatkan kita dan dijamin 100% oleh Allah, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban memang hukumnya sunnah, tetapi karena begitu urgennya ibadah ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada kita. Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu lalu dia dengan sengaja tidak berkurban, maka janganlah mendekati musola kami. Jangan dekat-dekat saya, jangan mengaku sebagai umat Muhammad. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berkurban pada tahun ini. Karena waktu untuk berkurban adalah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Berkurban itu berbeda dengan akikah. Kalau akikah disunahkan hanya 1 kali seumur hidup, tetapi kalau berkurban sangat dianjurkan setiap tahun bagi yang mampu, yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah atas apa yang Ia anugerahkan kepada kita. Sungguh hadirin rahimakumullah, sangat menggugah hati kita. Tahun yang lalu 7 orang anak usia SD di Bogor menabung selama lebih kurang 1 tahun untuk berkurban. Sampai akhirnya mereka dapat mewujudkan tekadnya itu dengan membeli seekor sapi. Mereka bukan anak-anak orang kaya, tapi mereka gigih dengan mengalihkan uang jajannya untuk berkurban. Demikian juga kisah Nenek Sahnun, seorang pemulung renta dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, sanggup berkurban sapi setelah menabung selama 5 tahun lamanya. Subhanallah. Kita jangan merasa miskin, jangan merasa tidak punya kalau bersedekah, jangan merasa miskin kalau mau berinfak, sehingga akibatnya kita tidak suka bersedekah. Kalau kita mengecap diri kita miskin untuk bersedekah, maka bisa jadi Allah akan menutup pintu-pintu rizki untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki bagi orang-orang yang banyak bersedekah. Jangan dihitung secara matematika, sebab matematika sedekah sangat berbeda dengan matematika sains. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada satu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala berkurban.
Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan kepala, hati dan jiwa kita di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, telah banyak nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami, telah banyak rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami, namun kami sering melalaikan untuk mensyukurinya. Kami sering membangkang atas seruan dan perintah-Mu ya Allah. Janganlah karena kealpaan kami Engkau murkai kami. Janganlah Engkau campakkan dan jauhi diri kami. Teteskanlah ya Allah seberkas cahaya-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat mengabdi dan mensyukur nikmat-Mu dengan benar ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepadamu melebihi cinta kami kepada selain Engkau. Jadikanlah rasa takut kami kepadamu melebihi rasa takut kami kepada makhluk-Mu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, maafkanlah kami bila ibadah kami bercampur dengan riya. Ampunilah kami bila amal soleh yang kami lakukan tidak dengan seluruh keikhlasan hati kami. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah bila kami terlupa mengingat-Mu. Janganlah Engkau tinggalkan kami bila kami lalai mengagungkan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami bila kami terperosok ke dalam perangkap kenikmatan duniawi. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Penuhilah kalbu kami dengan cinta dan rasa takut kepadamu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.